Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningrum dengan NIM C0D024001 dari program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul pemotongan PPh pasal 21 pada pegawai tetap. Apa itu pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap? Pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan. Pemberi kerja wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemberi kerja wajib memotong pajak atas penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik penghasilan teratur seperti gaji dan tunjangan maupun penghasilan tidak teratur seperti bonus, tunjangan hari raya atau THR, jasa produksi, tantim, gratifikasi, dan imbalan sejenis lainnya. Bonus dan penghasilan tidak teratur ini diatur khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER atau Per 16 per PJ 2016. Subjek pajak dalam PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Subjek pajak PPh pasal 21 untuk pegawai tetap adalah karyawan yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja antara pegawai dan pemberi kerja dengan status tetap, sehingga penerima penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorium, dan pembayaran lain terkait pekerjaan mereka. Objek pajak PPh pasal 21 pada pegawai tetap. Objek pajak PPh pasal 21 pada pegawai tetap mencakup seluruh penghasilan bruto yang diterima pegawai dalam satu masa pajak, umumnya bulanan. Penghasilan bruto tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, uang lembur dan bonus, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja untuk pegawai, dan penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan lain yang diberikan oleh perusahaan. Mekanisme perhitungan pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Dengan berlakunya PMK 168/2023, perusahaan atau pemberi kerja wajib menerapkan tarif efektif untuk perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Tarif efektif atau dikenal juga dengan TER atau TER digunakan untuk perhitungan setiap masa pajak dari bulan Januari hingga bulan November. Pada masa pajak terakhir atau bulan Desember atau bulan pegawai berhenti bekerja. Pemberi kerja menghitung kembali seluruh penghasilan lalu menghitung PPh pasal 21 berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tahap perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan PMK 168/tahun 2023. Yang pertama, hitung penghasilan bruto bulanan pegawai, gaji, tunjangan, lembur, premi BPJS. Yang kedua, tentukan tarif efektif rata-rata atau TER bulanan berdasarkan status PTKP dan penghasilan bruto terbagi dalam 3 kelompok tarif sesuai lapisan penghasilan. Yang ketiga, hitung PPh pasal 21 bulan berjalan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif TER yang sesuai. Yang keempat, pada bulan terakhir, Desember atau saat pegawai berhenti, hitung ulang penghasilan kena pajak setahun dengan mengurangi penghasilan bruto setahun dengan biaya jabatan, iuran pensiun, jaminan hari tua, dan PTKP. Yang kelima yaitu hitung PPh terutang setahun menggunakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang keenam, kurangi PPh yang sudah dipotong selama tahun berjalan dengan total PPh terutang. Kelebihan pajak dikembalikan, kekurangan harus dibayar pada bulan terakhir.
TER dibagi menjadi 3 kelompok tarif sesuai lapisan penghasilan dan PTKP. Kategori TER A, yang pertama status PTKP-nya yaitu tidak kawin tanpa tanggungan atau TK_0 dengan nilai PTKP 54 juta. Yang kedua, status PTKP-nya tidak kawin dengan satu tanggungan atau TK_1 nilai PTKP-nya yaitu 58,5 juta. Yang ketiga, status PTKP-nya kawin tanpa tanggungan atau K_0 dengan nilai PTKP-nya yaitu 58,5 juta rupiah. TER dengan kategori B dengan status PTKP yang pertama tidak kawin dengan dua tanggungan atau TK_2 dengan nilai PTKP-nya yaitu 63 juta rupiah. Yang kedua, status PTKP-nya tidak kawin dengan 3 tanggungan atau TK_3 dengan nilai PTKP-nya yaitu 67,5 juta rupiah. Yang ketiga, status PTKP kawin dengan satu tanggungan atau K_1 nilai PTKP-nya yaitu 63 juta rupiah. Yang keempat, status PTKP-nya yaitu kawin dengan dua tanggungan atau K_2 nilai PTKP-nya 67,5 juta rupiah. TER dengan kategori C, status PTKP-nya kawin dengan 3 tanggungan atau K_3 nilai PTKP-nya 72 juta rupiah. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jabarkan tadi yaitu pemotongan PPh pasal 21 adalah kewajiban pemberi kerja untuk memotong pajak atas penghasilan pegawai tetap baik yang teratur maupun tidak teratur sesuai peraturan perpajakan Indonesia. Subjek pajak adalah pegawai tetap yang menerima gaji, tunjangan, honorium, dan pembayaran lain terkait pekerjaan. Objek pajak meliputi seluruh penghasilan bruto, seperti gaji pokok, tunjangan, uang lembur, bonus, dan penghasilan dalam bentuk natura. Pemotongan dilakukan dengan tarif efektif rata-rata bulanan berdasar status PTKP dan penghasilan bruto. Di akhir tahun atau saat pegawai berhenti, dilakukan perhitungan ulang dengan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan guna menentukan pajak sebenarnya yang terutang. Mekanisme ini penting untuk memastikan kepatuhan dan kepastian hukum bagi pegawai dan pemberi kerja. Sekian video penjelasan dengan materi pemotongan PPh pasal 21 pada pegawai tetap. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.